Baik, kita lanjutkan head to head with Elvira malam hari ini. Mbak Monik tadi ingin merespon ya, menyanggah apa yang disampaikan Prof. Hik, tapi sambil saya sampaikan dulu ada pertanyaan sekalian ini Mbak Monik. Ada dari Ina yang menyatakan Israel saja sekarang blokir jalan masuk pasokan ke Palestina sampai terpaksa negara-negara lain kasih pasokan jalur parasut. Kalau itu. Ya, silakan. Ya, jadi kelaparan yang disebarluaskan terjadi di Gaza, kita harus lihat sebetulnya faktanya yang kelaparan itu adalah Sandra. Sandra yang ditawan di Gaza, ini Eviatar David, dikasih makan oleh orang Gaza yang tangannya gemuk. Ini Eviatar David. Sandra yang masih hidup di terowongan, lihat di sebelah kiri kanannya. Terowongan. Ya bantuannya nggak boleh masuk. Apakah? Kan Israel wajar aja nggak makan. Lihat. Tangannya gemuk. Yang kasih makan orang Gaza. Eviatar David. Lalu katanya ada kelaparan. Ini saya ambil dari Al-Quds TV. Al-Quds TV ini di Gaza. Ibunya bertubuh gemuk. Anaknya dibilang kelaparan. Yang benar yang mana? Ibunya makan makanan anaknya? Atau settingan? Hati-hati. Narasi-narasi dari Gaza itu suka bohong. Kenapa? Israel bukan raja bohong. Kenapa bohong? Karena Israel raja ada bohong, Israel. jurnalis Al Jazeera Zionis yang itu raja ternyata bohong, anggota itu data Hamas. bisa diputarbalikkan. Kita juga Maaf, punya saya data. lagi bicara. Tolong saya lagi bicara. Ya, tapi Kita gantian. ngawur, nggak berimbang. Ini Nggak adalah berimbang. teroris Saya juga punya data. Mau yang dikasih bekerja data. sebagai wartawan Al Jazeera. Orang udah jelas di sini saja udah punya polling. Udah, Anda cuma sendiri. Oke, saya tanya. Anda cuma sendiri. Polling. 147 negara, Anda cuma sendiri dari juga. semua peserta. Ini Sandra layak dibebaskan atau tidak? Gimana dengan 10.000 Layak sandera? dibebaskan atau Ada tidak? 10.000 sandera Palestina di penjara Israel. Apakah tidak layak Sandra dibebaskan? berbeda dengan Ya. tahanan. Tahanan yang ada di penjara Palestina adalah napi terorisme. Oh, enak Napi banget. Teroris itu Jadi terserah the real dia. teroris Ujungnya Israel. adalah Dunia sudah ditahan. menyatakan Ya. the real Jadi teroris Israel. adik-adik inilah bedanya ketika ya Inilah argumen kelaparan psikopat dengan orang sesungguhnya. normal ini bedanya. Jadi Sekarang saya mau koreksi pernyataan Profesor Hikmahanto. Fatah bisa berkuasa di tepi barat atau Yudea dan Samaria sejak tahun 1993 dengan kesepakatan Oslo. Kesepakatan Oslo antara Israel dengan Yasser Arafat. Israel memberikan tanah buat Palestina supaya bisa menjadi sebuah wilayah yang diperintah oleh Kok diberikan, otoritas bukannya diambil? Fatah. Diberikan melalui kesepakatan Oslo. Bapak yang terhormat, Bapak ini profesor. Bapak bisa kan baca sejarah. kata-katanya diberikan. Nah Dan sekarang kesepakatan tanah rakyat Oslo. Israel itu diambil, Contoh, kota tanah yang Palestina itu diberikan. diambil oleh Israel. Kota yang Gimana cerita diberikan. mau diberikan lagi? Nah, Orang sejak awal boleh punyanya saya Palestina. Itu dikembalikan, bukan diberikan, dikembalikan. kembalikan. Boleh saya Dan itu pun nggak boleh punya tentara, Yang nggak boleh punya yang diberikan pemerintahan. oleh Israel adalah kota Bethlehem, kota kelahiran Raja Daud, kota kelahiran Yesus Kristus. Itu dikasih loh. Sejak kapan Yesus Kristus itu orang Arab? Yesus Kristus itu orang Israel, orang Yahudi. Tadi ngomongnya nggak boleh bawa agama, sekarang bawa Saya agama. kasih Bagaimana konkret. konsisten Yang dong? dikasih Ini masalah kota kemanusiaan. Bethlehem. Jangan Yang melebar. Ini dikasih kota kemanusiaan. Bethlehem, kota Yeriko. Itu data terdahulu, kita mencari data yang Yeriko, sekarang yang kota valid Shechem. dan up to date. Itu dikasih. Bukan jadul, sekarang kenyataan. Baik. Tahun Yang 1993 realita, realistis. dikasih untuk Yasser Arafat. Tahun 1994 Yasser Arafat, Simon Peres dan Kita sebaiknya fokus aja pada pemerintah ya. mendapat Fokus hadiah temanya, Nobel jangan perdamaian. Baik, Mbak Monik, saya Ya, harus kita bicara Enggak, sejarah ini soal dari sejarah sejarawan yang gadungan saya lagi nih. koreksi. Baik, kita tidak Saya berbicara koreksi. mengenai sejarah, kita berbicara Karena sekarang. ini penting. Sekarang Bagaimana gini, boleh nggak kemudian? saya ngomong satu kalimat lagi nih? Oke, Nggak satu boleh, kalimat. nggak boleh, Mbak. Nggak boleh, Satu Mbak. kalimat. Nggak Mas akan. Husendran, Dia satu pasti bohong. kalimat. Nggak mungkin satu kalimat. Satu kalimat saya hitung ya. Kita Oke, berikan saya hitung. kesempatan, satu kalimat silakan. Ya, saya hitung satu kalimat ya, saya hitung nih. Ayo.
Pembukaan 1945. Selesai. Stop. Menyatakan, Selesai, udah satu kalimat, koma udah. dong. Berikan kesempatan. Menyatakan, Oke. Lanjut. menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tahun 1948 Israel merdeka. Kenapa hak Israel untuk merdeka Tuh kan, Bang tidak Oli kan. diakui? Udah 5 kalimat ini. Udah jangan lanjutin. Oke. Silakan Mbak. Ya, Baik, silakan. karena kita harus Capek masuk ke kita. pertanyaan selanjutnya. Waktu kita terbatas, mohon maaf Mbak Monik. Saya ke Anda sekarang, langkah membuka Pulau Galang untuk korban Gaza akan memperkuat posisi Indonesia di kancah diplomasi internasional atau justru menimbulkan friksi politik? Kalau menurut saya akan menimbulkan friksi politik di masyarakat internasional. Ya. Saya masih ingat ketika Bapak Presiden pergi ke Turki dan beberapa negara Arab. Di situ beliau menawarkan juga mengenai keinginan bahwa bagaimana kalau Turki dan negara-negara Arab yang beliau kunjungi itu juga melakukan apa yang dilakukan oleh Indonesia, menerima menampung 1.000 orang ketika itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Turki yang saya monitor di media itu adalah rakyat Palestina harus tetap ditinggal di Palestina. Jadi itu sudah mengindikasikan bahwa apa yang ditawarkan oleh Bapak Presiden, saya juga nggak tahu nih siapa pembisiknya ini, ya itu tidak laku, ya tidak bisa diterima. Kenapa kok tiba-tiba kemarin sudah pulang, sudah tidak ada lagi berita, tiba-tiba mau menyiapkan Pulau Galang? Nah, memang sekarang sudah ada caveatnya, sudah ada tanda kutipnya gitu ya dengan ketentuannya yang mengatakan bahwa sepanjang otoritas Palestina akan menyetujui itu, meminta Ada itu. pembahasan. Iya, tapi pertanyaannya adalah yang di tepi barat atau yang di Gaza. Ya, jangan sampai nanti otoritas Palestina yang di tepi barat yang bicara seperti itu, tapi tidak ada keinginan dari mereka-mereka yang ada di Gaza. Kan ini kan misleading kayak seperti ini. Ya, jadi yang saya katakan, jangan kemudian Indonesia ini sudah bagus di dalam keberpihakannya kepada Palestina, tiba-tiba hancur gara-gara ini tadi. Dan sekarang kalau misalnya ya, saya lihat ada buat diagram tentang penurunan tarif itu. Di situ disebutkan Malaysia 19% tanpa mengorbankan kedaulatan. Ini Indonesia, wah kedaulatan, beli ini. Dan mungkin juga masalah ini, menerima ini. Saya mungkin juga salah ya, tapi saya yang seperti saya katakan di awal, saya duga bahwa udahlah karena kita udah sempat janji, udahlah kita buka aja Pulau Galang. Coba kalau misalnya dengar para pejabat kita yang mengatakan Pulau Galang itu untuk apa? Ini kan untuk persiapan, belum tentu jadi, kan gitu kan? Nah itu kan mengindikasikan seolah-olah janji sudah saya tunaikan. Bahwa kemudian tidak jadi, itu ada di luar kemampuan saya. Enggak seperti itu dong kalau kayak kita. Kita ini kita rakyat, kita ingin ada ketegasan dari pemerintah. Oke, ingin Saya ditambahkan. dua hal ya. Pertama masalah teknis. Ini nyata dan data. Kita tadi bicara 2.000 pasien, artinya paling tidak ada 10.000 yang akan kita angkut ya ke Pulau Galang. Di Pernyataan Malaysia, dari pemerintah 1.000 adalah warga yang terluka, kemudian mungkin ditambah oleh keluarga sehingga ada 2.000. nggak 10.000 mungkin itu- satu orang per keluarga. 10.000 itu adalah pernyataan dari Anda. Ya kemungkinan ya, karena selama ini yang terjadi baik yang ke Mesir, yang ke Malaysia, satu orang itu bisa dikawal 3 sampai 5 orang itu. Nah gini, ini kenyataan di misalnya negara jiran ya, nggak nyampe 1000-an, hanya puluhan dievakuasi dari Gaza untuk berobat. Sampai sana itu kekurangan translator, dikasih makan nasi lemak, ya jadi orang sakit secara fisik kemudian juga mentalnya juga terganggu ya karena tidak dipaksa makan makanan orang lain gitu kan. Dengan oke lah misalnya niatnya ini pertukaran tradisi atau itu bukan waktunya. Orang sakit ini harus ditreatment secara profesional dengan makanan mereka. Bayangkan ribuan pasien ini berapa translator dibutuhkan. Makanannya bagaimana? Itu teknis yang memang karena saya tinggal di Gaza saya paham bagaimana tradisi ini sangat beda sekali. Jangan yang saya tidak inginkan yang sakit makin sakit, yang sehat malah jadi sakit di sini karena tidak ada infrastruktur yang siap. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita bicara prioritas tadi ya saya bilangnya. Prioritas. Bahwa bagaimana yang dibutuhkan oleh dunia hari ini, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Pernah terjadi tahun 1995. Oke, Ingat apa ya? yang terjadi di tahun itu kita akan bahas usai jeda ya Mas Hussein. Sayang sekali kita harus jeda. Kami kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.